Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah hematologi. Perkenalkan, nama saya Putri Vera Ardianta, NIM 211310001, akan memaparkan mengenai materi praktikum hematologi dasar. Tujuan umum dari pemeriksaan hematologi adalah untuk memantau status kesehatan, mendiagnosis suatu penyakit, memantau kondisi medis, dan memantau pengobatan. Semua pemeriksaan menggunakan metode mikroskopik dengan prinsip umum. Darah ETA diencerkan menggunakan larutan tertentu sesuai dengan tujuan pemeriksaan, kemudian sel topik dihitung di bawah mikroskop. Yang pertama, hitung jumlah sel eritrosit. Dengan prinsip, darah diencerkan dengan reagen Hayem sehingga eritrosit dapat dihitung menggunakan bilik hitung Unproved-Neubauer dalam 5 bidang kecil atau 5R. Cara kerja: yang pertama, memipet darah menggunakan pipetoma eritrosit sampai tanda batas 0,5 atau 1. Yang kedua, membersihkan sisa darah pada ujung pipet menggunakan tisu. Yang ketiga, menambahkan reagen Hayem sampai tanda batas 101 dengan menghindari adanya gelembung udara. Yang keempat, mengocok pipetoma dengan menutup kedua ujung menggunakan jari selama 2-3 menit. Kelima, membuang 3-4 tetes pertama. Keenam, meneteskan ke dalam bilik hitung dengan cara mengalirkan 1 tetes pada pinggir kaca penutup. Ketujuh, inkubasi 2-3 menit agar sel menyebar dan diam. Kedelapan, menghitung sel eritrosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali dalam 5 kotak sedang, masing-masing terdiri dari 16 kotak kecil. Lalu, eritrosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Perhitungan 5R kali 10.000 per mikroliter darah dengan pengenceran 200 kali. Nilai normal eritrosit untuk wanita 4-5 juta per mikroliter darah. Untuk pria 4,5-5,5 juta per mikroliter darah. Kedua, hitung jumlah sel trombosit menggunakan prinsip darah diencerkan dengan penambahan reagen BCB. Trombosit terwarnai oleh zat pewarna brilian Crescil Blue sehingga sel berwarna biru terang dan mudah dihitung di bawah mikroskop. Cara kerja: yang pertama, menghisap darah ETA menggunakan pipetoma eritrosit sampai tanda batas 0,5 atau 1. Kedua, membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan tisu. Ketiga, menghisap reagen BCB sampai tanda batas 101 menghindari adanya gelembung udara. Keempat, mengocok pipet 2-3 menit. Kelima, membuang 3-4 tetes pertama. Keenam, meneteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. Ketujuh, inkubasi 15 menit agar sel menyebar. 8. Menghitung sel trombosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Menghitung trombosit pada 16 kotak kecil, ada 10 kotak sampai dengan 25 kotak sedang eritrosit. Kemudian trombosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Perhitungan trombosit yaitu 25R kali 2000 dengan pengenceran 200 kali. Nilai normal yaitu 150.000 sampai 450.000 sel per mikroliter darah. Ketiga, hitung jumlah sel leukosit dengan menggunakan prinsip sampel darah diencerkan dengan larutan TURC, maka sel darah selain leukosit akan hancur oleh asam asetat. Kemudian leukosit diwarnai oleh gentian violet. Jumlah leukosit dalam volume pengenceran tersebut dihitung dengan menggunakan bilik hitung. Cara kerja: yang pertama, memipet darah ETA sampai tanda batas 0,5 atau 1, pengenceran 20 kali. 2. Membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan tisu. 3. Menghisap reagen TURC sampai tanda batas 11, menghindari adanya gelembung udara. 4. Mengocok pipet 2-3 menit. 5. Membuang 3-4 tetes pertama. 6. Meneteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. 7. Inkubasi 2-3 menit agar sel menyebar. 8. Menghitung sel leukosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Menghitung leukosit pada 16 kotak sedang, sudut bilik hitung. Dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah.
Perhitungan leukosit yaitu 4W kali 50 dengan pengenceran 20 kali. Nilai normal 4.000 sampai 10.000 per mikroliter darah. Keempat, hitung jumlah sel eosinofil dengan menggunakan prinsip sampel darah diencerkan dengan pelarut yang mengandung eosin atau von Dangern yang dapat melisiskan sel selain eosinofil dan granula eosinofil berwarna merah, sehingga dengan mudah dapat terlihat. Jumlah sel eosinofil dihitung dalam kamar hitung di bawah mikroskop. Cara kerja yang pertama, memipet darah EDTA sampai tanda batas 0,5 atau 1. Kedua, membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan tisu. Ketiga, menghisap reagen von Dangern sampai tanda batas 11 dan menghindari adanya gelembung udara. Keempat, mengocok pipet 2-3 menit. Kelima, membuang 3-4 tetes pertama. Keenam, meneteskan ke dalam bilik hitung dengan mengalirkan 1 tetes di pinggir kaca penutup. Ketujuh, inkubasi 15 menit agar sel menyebar. 8. Menghitung sel eosinofil di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Menghitung eosinofil pada 9 kotak besar. Kemudian, eosinofil dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Perhitungan sel eosinofil yaitu semua kotak kali 11 dengan pengenceran 10 kali. Nilai normal 50-300 sel per mm kubik. Yang terakhir, hitung jumlah sel retikulosit. Dengan prinsip, retikulosit adalah eritrosit muda yang masih mengandung sisa-sisa kromatin atau RNA. Sisa-sisa RNA diwarnai dengan pewarnaan supravital new methylene blue atau brilliant casil blue, membentuk granula atau filamen berwarna biru. Pemeriksaan retikulosit dengan cara basah yaitu yang pertama, meletakkan 1 tetes larutan supravital di tengah kaca objek. 2. Meletakkan 1 tetes darah EDTA di atas zat pewarna. 3. Mencampurkan kedua tetesan sampai homogen. 4. Menutup campuran dengan kaca penutup hingga lapisan dasarnya menjadi benar-benar tipis. 5. Inkubasi beberapa menit. 6. Memeriksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. 7. Memilih area di mana eritrosit tersebar merata, kemudian menghitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Selanjutnya, menggunakan pemeriksaan dengan cara kering. Yang pertama, memasukkan 3 tetes zat pewarna supravital ke dalam tabung serologi. 2. Menambahkan 3 tetes darah ke dalam tabung. 3. Mengocok hingga kedua campuran homogen. 4. Memipet dan meneteskan sebanyak 1 tetes ke dalam kaca objek. 5. Membuat sediaan apus dan membiarkan kering di udara. 6. Memeriksa sediaan di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. 7. Memilih area di mana eritrosit tersebar merata. Kemudian menghitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Perhitungan persen ialah jumlah retikulosit dibagi jumlah eritrosit dikali 100%. Retikulosit per mikroliter darah sama dengan kadar persen dikali jumlah sel eritrosit per mikroliter darah dengan perbandingan 1:1. Nilai normal retikulosit 0,5 sampai 1,5% atau 25.000 sampai 75.000 per mikroliter darah. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk dosen pengampu materi hematologi Ibu Sri Lestari, saya ucapkan terima kasih tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.